Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kesayangannya Bu Saloma kelas 5. Sehat semuanya ya? Sehat? Alhamdulillah. Sudah siap ya untuk menerima materi pelajaran pada pagi hari ini? Baik, kemarin Bu Salma mau mengingatkan kembali bahwa kita kemarin sudah mempelajari tentang pencernaan pada hewan, ya kan? Ada hewan ruminansia, kemudian herbivora, karnivora, dan sebagainya. Nah, sekarang Bu Salma akan menjelaskan tentang materi pencernaan makanan bagian dari ilmu pengetahuan alam dan sosial. Simak baik-baik ya. Oke, pendahuluannya adalah makanan yang kita makan itu kan harusnya melewati proses pencernaan secara mekanis dan kimiawi terlebih dahulu. Makanan yang semula dalam ukurannya besar itu akan diuraikan hingga menjadi lebih kecil atau lebih halus sehingga dapat diserap oleh tubuh. Makanya itulah yang dinamakan dengan pencernaan. Nah, proses pencernaan itu sendiri terjadi di mana? Terjadi di saluran pencernaan yang dibantu oleh enzim-enzim pencernaan. Sistem pencernaan pada tubuh manusia itu berfungsi untuk merombak makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia dari yang ukurannya besar menjadi bentuk yang lebih halus atau lebih kecil dengan bantuan gigi dan bantuan enzim. Nah, enzim itu sendiri berguna untuk apa? Enzim pencernaan makanan itu untuk mempermudah proses pencernaan makanan. Selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Karena keberadaan zat tersebut justru akan menjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan. Jadi di sini bisa ditarik benang merahnya bahwa proses pencernaan makanan masuk melalui mulut hingga dikeluarkan dalam tubuh pada saat melewati tubuh kita itu akan diserap. Nanti kalau sudah tidak diperlukan itu harus dikeluarkan karena sifatnya sudah menjadi racun bagi tubuh kita. Nah, sekarang kita masuk ke organ pencernaan makanan. Kamu lihat di situ untuk organ pencernaan makanan, Bu Saloma membuatnya diagram seperti itu. Sengaja memang saya urutkan biar kamu lebih mudah menghafal dan bisa membayangkan makanan masuk ke dalam tubuh kita hingga dikeluarkan. Organ-organnya adalah di situ mulai dari mulut, kemudian nanti melewati kerongkongan, saluran kerongkongan, kemudian melewati sebuah kantong yang disebut dengan lambung. Nah, nanti dari lambung makanan nanti akan diarahkan atau didorong menuju ke usus halus. Dari usus halus, makanan akan menuju ke usus besar, dan dari usus besar nanti akan dikeluarkan melalui anus. Ya, itu tadi adalah organ-organ pencernaan makanan. Sekarang kita mulai dari mulut itu sendiri. Apa toh yang ada di dalam rongga mulut? Di dalam rongga mulut itu terdapat gigi, lidah, dan air ludah atau nama lainnya adalah air liur. Nah, gigi dan lidah ini mencerna makanan secara mekanik. Ya, jadi kalau ada yang pencernaan secara mekanik itu bagaimana? Jadi pencernaan yang dibantu oleh gigi dan lidah. Jadi ada semacam gerakan-gerakan dari organ itu untuk mengolah makanan. Kemudian ada air ludah. Nah, air ludah itu mencerna makanan secara kimiawi. Loh, Bu, kok bisa mencerna makanan secara kimiawi? Nah, air ludah itu mengandung enzim. Maka dikatakan sebagai mencerna makanan secara kimiawi. Jadi, secara kimiawi itu dibantu dengan enzim. Nah, air ludah ini mengandung yang namanya enzim petialin atau enzim amilase. Seperti apa? Kita lihat di
rongga mulut berikutnya. Nah, di dalam rongga mulut itu ada apa? Ada gigi. Gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam rongga mulut. Nah, berdasarkan bentuk dan fungsinya, gigi itu ada 3 macam. Gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Ya, dari masing-masing gigi itu sendiri ada fungsinya. Gigi seri itu untuk memotong makanan, kemudian gigi taring itu untuk mengoyak makanan karena bentuknya itu lebih lebih panjang ya biasanya, atau merobek makanan nama lainnya. Kemudian gigi geraham. Gigi geraham itu yang bentuknya lebih besar dan lebih lebar, gunanya untuk mengunyah makanan. Oke, berikutnya yang ada di dalam rongga mulut yaitu ada lidah. Lidah fungsinya untuk apa? Satu, lidah untuk mengatur letak makanan saat dikunyah. Kemudian juga membantu menelan makanan dan membantu dalam mengecap rasa makanan. Ya. Jadi apa ya istilahnya, ternyata lidah itu selain untuk membantu proses dalam pencernaan makanan, tapi juga untuk mengecap rasa makanan itu sendiri dan juga membantu dalam menelan makanan. Nah, lidah itu peka terhadap panas, dingin, dan adanya tekanan. Lidah dapat mengecap makanan karena pada permukaannya itu terdapat bintil-bintil lidah, namanya papila. Nah, papila itu di ujungnya itu ada syaraf pengecap ya, yang peka terhadap berbagai macam rasa. Coba kamu perhatikan gambar lidah itu. Nah, gambar lidah itu di ujung lidah itu peka terhadap rasa pahit. Kemudian di samping belakang itu peka terhadap rasa asam. Kemudian samping depan itu peka terhadap rasa asin. Dan di ujung lidah itu peka terhadap rasa manis. Itu untuk lidah. Nah, sekarang kita masuk ke air liur atau air ludah. Pada saat makanan dikunyah dalam mulut, makanan dibasahi oleh air liur sehingga makanan menjadi licin dan mudah ditelan. Nah, seperti yang Bu Salma bilang tadi, di air liur ini membantu atau air ludah ini membantu dalam proses pencernaan secara kimiawi. Karena apa? Karena mengandung enzim petialin atau enzim amilase namanya. Nah, apa manfaat dari enzim ini dalam pencernaan makanan? Enzim petialin ini berfungsi untuk mencerna zat tepung atau amilum menjadi zat gula sederhana. Itulah sebabnya pada saat mengunyah nasi dalam waktu yang lama kita akan merasakan rasa manis ya. Jadi kalau kita kunyah lama-lama itu nanti lama-lama rasanya akan manis. Nah, di sini air ludah yang mengandung enzim itu bekerja. Nah, ini contoh dari pencernaan secara kimiawi. Kita lanjut ke organ pencernaan berikutnya, yaitu sebuah saluran yang namanya kerongkongan. Panjang kerongkongan kurang lebih 20 cm yang terdiri atas otot yang sangat lentur ya, karena bentuk makanan itu kan tidak beraturan, sehingga otot-otot ini akan bekerja sesuai dengan bentuk makanan. Nah, otot-otot ini mampu berkontraksi maupun berelaksasi. Makanan yang berada di dalam kerongkongan akan didorong oleh dinding kerongkongan menuju ke lambung. Gerakan ini namanya gerak peristaltik yang dilakukan oleh otot dinding kerongkongan. Jadi gerak peristaltik itu sebenarnya pada saat kita menelan makanan nanti menuju ke kerongkongan, otot dinding kerongkongan itu akan melakukan gerakan peristaltik, yaitu gerakan yang meremas-remas untuk mendorong makanan terus menuju ke lambung ya. Itu untuk organ kita yang ketiga setelah dari kerongkongan. Nah, kamu perhatikan di situ bagian-bagian lambung manusia gambarnya seperti kantong, ya kan? Dari kerongkongan masuk ke
lambung. Nah, di sini di lambung, dinding lambungnya itu menghasilkan enzim. Loh Bu, berarti di sini terjadi pencernaan secara kimiawi dong? Iya, kan tadi saya bilang pencernaan kimiawi dibantu oleh enzim. Nah, di sini di dinding lambung itu ada 3 enzim ya. Ingat-ingat ada 3 enzim. Yang pertama asam klorida, pepsin, dan renin. Masing-masing punya fungsinya. Untuk asam klorida untuk membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Bahkan juga membantu mengasamkan makanan. Itu asam klorida. Ya, makanya kalau eh, asam dinding lambungnya itu terlalu asam sehingga kan sebenarnya itu kan ada pH-nya yang harus pas. Kalau terlalu asam nanti akan menimbulkan asam lambung. Jadi sebenarnya asam klorida dalam lambung itu bermanfaat, tapi kalau berlebihan itu bisa menimbulkan penyakit. Kemudian enzim yang kedua yaitu enzim pepsin untuk mengubah protein menjadi pepton, ya, pecahan dari protein itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu enzim renin, yaitu untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Nah, tadi Bu Salma bilang kalau di lambung terjadi pencernaan secara kimiawi dibantu oleh enzim. Kok ternyata di sini ada di dalam lambung juga terjadi pencernaan secara mekanik juga, Bu. Iya, ini terjadi pencernaan secara mekanik dibantu oleh dinding-dinding lambung. Kalau secara mekanik, kalau di mulut dibantu oleh gigi, ya kan, lidah. Kalau di lambung itu dibantu oleh gerakan dinding-dinding lambung, ya, untuk melumat makanan. Itu organ pencernaan yang ketiga. Sekarang dari lambung makanan akan menuju ke usus halus. Ya, kalau di usus halus di sini makanan sudah dicerna secara kimiawi. Berarti sudah dibantu oleh enzim. Enzimnya itu dihasilkan di mana? Ada yang dihasilkan di getah empedu dan juga ada yang dihasilkan di getah pankreas. Nah, untuk di usus halus, enzim yang dihasilkan getah pankreas juga ada 3. Di lambung tadi juga ada 3, di usus halus juga ada 3. Enzim yang pertama di usus halus yaitu enzim amilase, yaitu berfungsi untuk mengubah zat tepung menjadi zat gula. Kalau kamu teliti, enzim amilase sama dengan yang ada di mana? Iya, ada di mulut tadi, tepatnya di air liur atau air ludah. Sama, amilase, yaitu mengubah zat tepung menjadi zat gula sederhana. Sama. Kemudian yang kedua yaitu enzim tripsin. Berfungsi untuk apa? Mengubah protein menjadi asam amino. Ini juga pecahan dari protein. Kemudian yang ketiga yaitu enzim lipase. Berfungsi untuk apa? Mengubah lemak menjadi asam lemak atau gliserol. Ya, jadi ada 3 enzim yang ada di usus halus, enzim amilase, enzim tripsin, dan enzim lipase. Berikutnya dari usus halus tadi, sebelum di usus besar, makanan akan diserap ya di usus halus. Makanan akan diserap, kemudian sebagiannya akan menuju ke usus besar. Nah, di usus besar proses pencernaannya apa yang akan terjadi? Yang pertama yaitu penyerapan kelebihan air dan garam mineral. Jadi air dan garam mineral itu diserap di usus besar ya. Ingat terjadinya itu di usus besar, penyerapan kelebihan air dan garam mineral. Kemudian di usus besar juga terjadi pembusukan makanan yang dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Nah, jadi ada 2 proses pencernaan yang ada di usus besar, penyerapan kelebihan air dan garam mineral, serta pembusukan makanan. Nah, itu nama bakterinya, diingat-ingat ya. Nah, sekarang hasil pembusukan itu sendiri berupa apa? Bisa berupa padat atau fases yang normal, kemudian kalau cair
itu biasanya campuran dari fases itu sendiri atau mungkin karena melewati usus besar terlalu cepat jadi belum sempat diserap oleh usus besar sehingga bentuknya cair. Dan juga ada yang bentuknya gas. Nah, kalian tahu ya bentuknya gas seperti apa? Yang kalau apa yang mengeluarkan itu nggak merasa kehilangan, tapi yang menerima itu biasanya marah-marah. Gitu ya. Coba kamu lihat itu bagian-bagian usus besar itu ada yang naik. Kolon itu usus besar ya. Itu naik, kemudian ada usus besar yang mendatar, baru kemudian usus besar yang menurun. Itu untuk usus besar. Jadi setelah diserap air dan garam mineral dan dibusukkan, maka makanan atau sisa-sisa tersebut harus dikeluarkan. Lewat apa? Nah, organ yang terakhir yaitu anus. Sisa pencernaan dari usus besar itu akan dikeluarkan melalui anus. Nah, kamu lihat kalau bentuknya padat itu dikeluarkan dalam bentuk feses atau tinja dan gas. Nah, gas tadi yang dikeluarkan itu berupa kentut, kemudian yang sisa pencernaan yang berupa cairan itu nanti akan disalurkan lagi dan disaring oleh yang namanya ginjal. Nah, cairan yang tidak berguna itu akan dikeluarkan melalui kandung kemih ya, melalui lubang kemih yang berupa air seni. Jadi itu tadi Bu Salma sudah menerangkan tentang sedikit proses pencernaan makanan eh, apa ya awalnya bagaimana, kemudian organ-organnya harus kamu hafalkan secara urut, yang biasanya harus urut, kemudian proses pencernaan makanan dari masing-masing organ, kemudian enzim-enzimnya yang ada di mulut, kemudian yang ada di lambung, kemudian yang ada di usus halus, apa yang akan terjadi, enzimnya apa, kemudian di usus besar, proses pencernaannya terjadi apa, itu sudah Bu Saloma terangkan semuanya. Jadi kalau kalian menyimak dengan baik-baik, pasti akan mudah diingat. Itu saja dari Bu Saloma tentang materi pencernaan makanan di bab IPAS ya, ilmu pengetahuan sosial mapel IPAS ya, di kelas 5 ini. Nanti kalau ada pertanyaan dan sebagainya kita bertemu di forum berikutnya. Terima kasih anak-anak kesayangannya Bu Saloma sudah mendengarkan penjelasan dari Bu Saloma. Semoga kalian bisa menyerap materi yang Bu Saloma terangkan tadi dengan baik. Sekian dulu, jauh salamnya Bu Saloma, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.